Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Sekarang materinya tentang transformasi geometri. Transformasi geometri itu berarti dia nanti kita bicara tentang perubahan-perubahan dari ini ya, titik ataupun kurva. Nah, ini ilustrasi saya ambil dari buku PKS ya. Mungkin untuk menggambarkan secara umum transformasi geometri itu seperti apa. Dan di SMP juga sepertinya sudah belajar. Jadi kurang lebih kalian nggak kosong-kosong banget, udah pernah juga kayaknya. Nah, yang pertama itu ada translasi. Translasi itu artinya pergeseran. Jadi nanti nih titik ini bergeser berapa, X dan Y-nya berapa. Jadi dia hanya bergeser untuk translasi. Lalu ada refleksi atau pencerminan ya. Jadi nanti nih ada garis G sebagai cerminnya, jadi nanti direfleksikan nih. Nanti jarak titik ini ke sini sama dengan bayangannya, dari sini ke bayangannya. Ini juga begitu. Ini jarak ini sini sama, ini ke sini juga sama. Kemudian ada rotasi. Nah, rotasi itu ini A sebagai pusat, dia rotasi kalau 55 derajat berarti dia diputar 55 derajat. Tadinya di sini titiknya 55 derajat jadi di sini. Ini 55 derajat jadi di sini dan seterusnya ya. Ini berputar ya, bukan lurus geser bukan. Nah, lalu dilatasi. Nah, dilatasi ini B sebagai pusat dilatasinya. Ini dia kalau faktor skalanya 2 berarti tadinya jarak dari B ke sini itu yang biasanya 1 jadi 2, jadi 2 kali lipatnya gitu loh. Ini juga nih. Sehingga dia mirip dengan translasi tapi dia beda, dia lebih besar, dia ada faktor skalanya di sini kata kuncinya ya, atau seperti zoom in zoom out lah, cuman ini zoom out kayaknya sih, lebih ke zoom in. Kalau dia faktor skalanya setengah jadi lebih kecil kan, jadi lebih kecil di sini nih nanti gambarnya itu kurang lebih. Nah, nanti yang kita pelajari juga selain keempat ini ada komposisinya. Kita belajar komposisinya. Maksudnya nanti titik atau kurva tersebut 2 kali nih. Misalnya komposisi translasi, jadi digeser sekali dengan dari sini ke sini, kemudian digeser lagi dari sini ke sini misalnya. Gitu. Jadi 2 kali translasi. Jadi digeser 2 kali translasi, atau dicerminkan terhadap 2 garis 2 kali maksudnya. Ada garis ini, ada garis ini, jadi nanti udah dicerminkan ke sini, dicerminkan lagi, nanti jadi di sini gitu kurang lebih. Rotasi juga udah diputar 55 derajat, diputar lagi gitu. Dilatasi juga begitu. Jadi nanti komposisi jadi ada 2 kali, transformasinya ada 2 kali. Bisa 3 juga sih, tergantung banyaknya yang ada di soal. Oke. Itu ya kurang lebih untuk gambaran transformasi geometri. Sekarang kita masuk ke translasinya dulu. Oke, translasi atau pergeseran ya. Jadi misalkan ada titik P yang koordinatnya X, Y ditranslasikan oleh AB, nanti bayangannya adalah P aksen itu adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B gitu ya. Jadi kalau ada tanda aksen di sini itu maksudnya adalah bayangannya atau hasil transformasinya begitu. Nah, ini kalau dibikin dalam bentuk matriks nanti dia untuk translasi X aksen Y aksen itu akan sama dengan, gampang ya, XY ditambah AB. Ini kalau dalam bentuk matriksnya seperti itu. Langsung ke contoh soal aja, gampang ini. Ini misalkan bayangan titik A, koordinatnya 2,1, titik A-nya ya, ditranslasikan oleh T
sama dengan 1, 2, maka koordinatnya adalah, jadi kita cari koordinat bayangan titik A ini nih. Jadi X aksen Y aksen, kita pakai matriks saja, sama dengan XY ditambah 1 min 2. Ya udah, berarti ini sama dengan, di sini aja deh, sama dengan X plus 1. Nah, X-nya di sini berapa X-nya? X-nya adalah ini. Ini bayangannya yang ditanya. Berarti ini 2, 1 ditambah 1 min 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3. 1 min 2 adalah min 1. Sehingga jadi koordinat bayangannya adalah, atau aksennya adalah 3, min 1. Gampang ya? Nah, yang kedua, tentukan koordinat bayangan garis Y sama dengan X min 1 yang digeser sejauh T sama dengan 2, 1. Nah, ini. Jadi digeser sejauh 2, 1. Nah, koordinat bayangan garis ya. Berarti kita cari, pertama kita cari Y aksen sama X aksennya dulu, sama ya. Kita cari X aksen sama Y aksennya. Nah, sama dengan X, Y ditambah apa? Matriksnya ini 21 ya, geserannya. Matriks gesernya 21. Sehingga nanti ini sama dengan X plus 2, Y plus 1. Nah, kita punya X aksen sama dengan X plus 2. Nah, ini berarti nilai X-nya sama dengan apa? Sama dengan X aksen min 2. Nah, terus yang kedua, Y aksen sama dengan Y plus 1. Sehingga Y-nya itu sama dengan Y aksen dikurang 1 ya. Ini nih. X aksen sama dengan ini, ya kan? Y aksen sama dengan ini. Sehingga ini 2-nya pindah gitu ya. Kan pindah sih sebenarnya, dikurang 2 gitu. Jadi X sama dengan X aksen min 2. Oke. Udah, kita udah punya ini, kita gantikan nih. Nilai X-nya kita udah berubah nih jadi X aksen sama Y aksennya. Sehingga yang tadinya Y sama dengan X min 1, Y-nya jadi ini, Y-nya jadi yang ada Y aksennya, jadi Y aksen min 1 sama dengan, nah, X-nya juga, X-nya jadi X aksen min 2. X aksen min 2 min 1. Sehingga Y aksen min 1 sama dengan X aksen min 3. Jadi persamaan bayangannya adalah Y aksen sama dengan X aksen min 3 plus 1. Oke. Ke atas jadinya Y aksen sama dengan X aksen min 2. Jadi koordinat bayangan garisnya, jadi koordinat bayangannya, bayangannya bukan koordinat ya berarti ya. Karena jadi bayangan garisnya adalah, kalau koordinat biasanya titik, ini karena garis. Jadi bayangannya adalah garis Y sama dengan X min 2. Gitu. Nah, contoh yang ketiga, titik P min 5,7 ditranslasikan oleh T1 sama dengan min 3, 2. Kemudian ditranslasikan lagi oleh T2, 2, 3. Maka bayangan P berada pada koordinat. Nah, jadi P ini ditranslasikan oleh dua kali nih, oleh T1 sama T2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita nggak usah bingung. Kalau dia ditranslasikan 2 kali, ya udah, kita cari
ininya sama, X aksen Y aksen itu sama dengan XY. Nah, ditambah yang pertama berapa? Min 3 sama 2. Karena 2 kali ya udah ditambah lagi aja, 2, 3. Nah, sama dengan berapa nih? Kita masukkan XY-nya. Ini XY-nya harusnya dimasukkan juga nih. Min 5, 7 ditambah min 3, 2 ditambah 2, 3. Nah, ditambahin semua nih, jadinya berapa? Min 5 ditambah min 3, min 8. Min 8 tambah 2, min 6. 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 3, 12. Jadi min 6, 12. Jadi koordinat bayangannya adalah min 6,12. Oke. Itu ya untuk yang translasi, khususnya yang titik, kurva, ataupun komposisi translasi, atau yang 2 kali. Kalau 3 kali gimana? Ini ditambah lagi 1 lagi kalau memang ada 3 gitu. Untuk kalau dia ditranslasikan 2 kali atau 3 kali. Gitu ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.